Kalian tahu nggak sih tentang penganiayaan yang terjadi pada David Ozora? Penganiayaan yang awal mulanya disebabkan oleh kebohongan dan tuduhan yang tidak benar oleh salah satu pelaku. Dan mirisnya karena hal tersebut, korban harus merasakan berbaring di rumah sakit, koma berhari-hari, dan merasakan traumatis yang mendalam. Halo Sobat Pelajar, gimana nih cuplikan kasus yang bakal kita bahas kali ini? Wah, kayaknya bakal menarik banget ya, Kak. Dan di sini kita akan diskusi atau bahas bareng seputar masalah yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan saya Nishita Wipacarani, Duta Pelajar Banten Delegasi Kabupaten Tangerang. Saya Muhammad Agusti dari Duta Pelajar Banten Kota Tangerang Selatan. Dan saya Karisa Yola, Duta Pelajar Banten Delegasi Kota Tangerang. Jadi pada video berdurasi 1 menit yang viral di media sosial menunjukkan anak pejabat bernama Mario yang sedang menganiaya anak pengurus GP Ansor bernama David Senin 20 Februari 2023. Kejadian bermula saat sang kekasih dari Mario berinisial AG memberi tahu Mario bahwa dirinya sempat diperlakukan tidak baik oleh David saat menjalani hubungan. Setelahnya, Mario menghubungi David namun tidak membuahkan hasil. Mario meminta AG untuk menghubungi David kembali dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar milik anak pengurus GP Ansor tersebut. Hal ini merupakan cara Mario agar bisa bertemu dengan David. Ketika Mario berupaya mengonfirmasi perbuatan David terhadap AG, keributan mulai terjadi pada Senin 20 Februari malam. Mario melakukan penganiayaan bertubi-tubi ke tubuh David seperti menendang bagian wajah, kepala belakang, leher hingga tersungkur ke tergeletak tak berdaya di jalan hingga mengakibatkan David mengalami koma. Mario kemudian ditangkap polisi. Berkat penelusuran netizen, terkuaklah informasi bahwa penyerangan bernama Mario Dandi Satrio merupakan putra dari Rafael Alun Trismanggodo, salah satu pejabat di Kanwil DJB Jakarta. Akhirnya Mario Dandi Satria ditangkap polisi atas penganiayaan terhadap David dan ditetapkan menjadi tersangka di Polres Metro Jaya. Polisi menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai pelaku penganiayaan serta Sren Lukas dan Agnes Gracia Haryanto selaku pihak yang diduga pemicu tindak kekerasan dalam kasus penganiayaan brutal terhadap Cristalino David Ozora. Wah, berarti pelaku sudah ditangkap ya? Tapi dari cerita kronologi yang kamu sudah ceritain tadi, berarti awal mulanya karena pengaduan pacar pelaku. Nah, betul banget. Tapi pengaduan ini terbukti salah karena pada saat sidang vonis saudara AG terungkap beberapa hal. Jadi saudara AG ini mengaku ke Mario kalau sudah disetubuhi oleh David dan diperlakukan tidak baik. Namun seharusnya kalau benar AG dipaksa oleh David untuk disetubuhi, pasti AG akan mengalami trauma. Namun AG tidak mengalami itu dan malah terbongkar kalau AG sudah melakukan hubungan seksual bersama Mario sebanyak 5 kali. Dan yang membuat orang-orang tak habis pikir, ternyata AG masih berumur 15 tahun. Wah, berarti Agi ini masih seumuran dengan kita ya. Bahkan dia masih di bawah umur. Berarti apa yang dilakuin sama Agi ini sudah termasuk pada kenakalan remaja tingkat khusus itu. Betul banget itu, berarti sekarang kenakalan remaja sudah tidak bisa kita remehkan lagi. Karena ternyata kenakalan remaja itu bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Tapi guys, gimana sih menurut kalian anak berusia 15 tahun yang sudah terjerat kasus sebagai otak dari penganiayaan dan sudah melakukan hubungan seksual di umur yang tidak seharusnya? Kira-kira bagaimana penanganan dan sikap kita terhadap hal tersebut? Karena usia muda sebenarnya adalah usia di mana kita berada dalam fase yang suka mencari tahu dan mencoba hal baru. Kita masih punya ego yang tinggi, sifat labil, dan ketidakstabilan emosi. Nah, dari sifat kita itu ada dua kemungkinan potensi yang kita punya tahu. Kalau kita mampu mengontrol dan memanfaatkan fase itu, mungkin itu akan menjadi bumerang positif buat diri kita. Tapi kalau fase itu tidak bisa kita kontrol, maka segala hal dari luar yang masuk ke diri kita tidak terfilter dan gampang membawa hal yang negatif. Eits,
Tapi jangan lupa kalau lingkungan juga jadi salah satu faktor yang menentukan sifat dan karakter kita loh. Analoginya, semua ikan punya insang, tetapi ikan yang di air keruh akan cepat mati dan membahayakan jika dikonsumsi. Beda lagi dengan air yang jernih, cenderung sehat dan aman dikonsumsi, artinya faktor internal dan eksternal ini betul-betul berpengaruh. Edukasi dan pengajaran dini tentang seksualitas dan pengendalian diri juga berpengaruh dan diiringi ajaran agama yang pastinya mengajarkan kita tentang hal kebaikan. Mindset kita tentang kehidupan juga jangan terlalu sempit, jangan jadi generasi yang mudah terpengaruh dan terbawa arus. Tapi kasus yang sekarang kita bahas sudah lebih dari sekedar kenakalan sih, ini sudah termasuk kejahatan. Seperti kenakalan remaja itu sudah sering banget kita dengar, kita pelajari. Tapi rasanya ketika kita berhadapan langsung dengan masyarakat, berhadapan dengan lingkungan, seluruh teori-teori dalam tulisan dan tulisan begitu aja hilang. Kita gampang terbawa arus kayak daun di sungai deras. So, yang mengendalikan diri kita dan bertanggung jawab di atas diri kita ya diri kita sendiri. Dan berharap ada yang menanggung sepenuhnya. Ya seperti contoh kita mencuri barang orang, mungkin orang tua kita bisa ikut membela, membayar tebusan agar kita tidak dihukum. Tapi untuk sanksi sosial yang kita dapat, ya kita sendiri yang menanggung. Bagaimana jadinya branding kita di mata orang lain. Berarti parenting juga berpengaruh ya pada pembentukan karakter anak. Dan kalau kalian tahu ada banyak jenis parenting, yang umumnya itu ada 4. Di antaranya ada otoritatif, otoriter, permisif, dan neglectful. Masing-masing memiliki hal yang mempengaruhi anaknya atau kepribadian dari anaknya, yang selanjutnya akan dijelaskan di slide setelah ini. Pada tabel di samping, jelas terdapat 4 jenis parenting atau pola asuh terhadap anak. Yang pertama, ada authoritative parenting, authoritarian parenting, permissive parenting, dan univolved parenting. Kita bakal bahas satu-satu dari beberapa jenis parenting ini. Yang pertama, kita bakal bahas authoritative parenting, yaitu berada di posisi demanding dan sensitif, serta responsif. Artinya, orang tua memiliki aturan dan batasan, tetapi juga responsif menanggapi kebutuhan dan pendapat anak. Biasanya, anak yang mendapat pola asuh seperti ini akan memiliki sifat yang mudah berkomunikasi, ceria, percaya diri, dan mudah bersosialisasi. Yang kedua, ada authoritarian parenting. Berada di posisi demanding dan stand serta punitive. Artinya, pola asuh ini memiliki kebiasaan untuk menuntut anak dengan aturan, tetapi menghukum dengan tegas dan keras saat anak melanggar, dan kurang responsif dan peduli dengan kebutuhan dan mental anak. Anak yang mendapat pola asuh seperti ini cenderung menjadi anak yang pendiam dan sulit berkomunikasi, kurang percaya diri, dan kurang self-esteem. Yang ketiga, yaitu permissive parenting. Berada di posisi doesn't enforce limit dan tidak memiliki batasan dan sensitif serta responsif. Artinya, orang tua memiliki pola asuh yang minim dengan peraturan dan tidak menuntut. Mereka cenderung memberikan apa yang diinginkan anak dan apa selalu menerima pendapat anak, sehingga apapun permintaan anak akan dikabulkan. Anak yang mendapat pola asuh ini cenderung bersifat manja dan kurang mandiri, karena selalu mengandalkan orang tuanya. Yang ketiga, univolved parenting. Berada di posisi doesn't enforce limits dan stand and punitive. Artinya, mereka tidak memiliki batasan dan juga tidak responsif terhadap kebutuhan mentalitas anak. Orang tua cenderung tidak memberi peraturan, jarang berkomunikasi, dan kurang perhatian. Anak yang mendapat pola asuh ini cenderung sulit mengendalikan emosional, sulit berkomunikasi, dan bersosialisasi. Ternyata banyak banget ya faktor yang mempengaruhi karakter kita, mulai dari faktor lingkungan, pengontrolan diri, edukasi, parenting dari orang tua, dan masih banyak lagi pasti. Tapi dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, semuanya kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memilih, seperti dari hal sederhana. Mencontek saat ulangan itu kita sudah tahu kalau itu sebuah hal yang salah dan ilegal. Tapi kalian ngerasa nggak sih semakin kesini hal yang salah dan ilegal semakin dinormalisasikan, semakin diwajarkan. Hal-hal yang melenceng seperti sudah tahu kesatuan dengan sifat manusia.
Kita jangan sampai jadi bagian dari salah satu orang yang berpikiran seperti itu. Kalian tahu nggak sih, orang bodoh itu bukan orang yang tidak mau belajar atau orang yang tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi orang bodoh adalah orang yang sudah tahu kesalahannya, namun ia tidak mau merubah dan memperbaiki. Jadi sobat pelajar, yuk kita mulai mengisi masa remaja kita dengan hal-hal yang positif. Oh ya, saran aku sebelum kita melakukan sesuatu, ada baiknya kita membangun habit berpikir positif. Karena akar dari melakukan ada pemikiran, mulai dari self-love dan mencintai orang-orang di sekitar kita. Karena dari situ akan membawa dampak dan menuju hal yang baik. Betul banget. Jadi kita jangan sampai kalah dengan keadaan. Kita semua hebat, kita bisa, kita berpotensi, jadi kita semua sama-sama bisa. Wah, seru banget ya topik diskusi kita pada kali ini. Ada banyak yang bisa kita pelajarin dan renungkan. Kira-kira cukup sampai di sini aja pembahasan kita tentang kenakalan remaja. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan pastinya bisa membuka cara pandang baru buat sobat pelajar. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Duta Pelajar Banten. Berdedikasi, berdikari, berwawasan.